Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Kalau saya bilang tidak ada puisi yang bagus, bener nggak sih? Atau kalau saya bilang tidak ada puisi yang buruk, bener nggak sih? Pertanyaannya mungkin bisa diganti, gimana sih puisi yang bagus, gimana sih puisi yang buruk? Rasanya itu pertanyaan yang harus dicari jawabannya oleh siapapun yang mencintai puisi, mencintai dengan membaca dan menuliskannya. Tapi kalau pertanyaan itu mengganggu, nggak usah ditanyakan, nikmatin aja. Gitu. Baca aja puisi tanpa pedoman apa-apa. Temukan puisi dimanapun. Kalau nggak ngerti, tinggalkan, cari yang lain. Kalau ketemu yang bagus dan suka, ya nikmatin aja gitu. Bisa kok dinikmati tanpa mempertanyakan apa itu puisi bagus, apa itu puisi buruk. Suka aja, nikmatin aja. Itu lebih penting. Kayak dulu saya waktu SMA itu di sebuah toko buku, saya beli bukunya Sapardi Djoko Damono. Saya lupa, kayaknya juga belum tahu siapa Sapardi, mungkin pernah baca namanya tapi belum tertarik gitu, pernah baca namanya di buku pelajaran sekolah gitu kan. Terus ketika ketemu buku itu, bukunya nggak di plastik di toko buku itu gitu, Dukamu Abadi saya lihat gitu. Tapi pada dasarnya saya memang suka sama puisi, sudah menulis puisi sejak SMP. Karena di SMA ketemu buku itu, loh kok saya suka ya gitu, kayak kayak ada sesuatu ya gitu. Saya harus membacanya dengan cermat gitu. Saya belilah buku itu, saya ingat harganya Rp800 tahun 89 awal atau 88 akhir 89 awal sepertinya gitu. Kelas 1 SMA semester 2 gitu. Saya suka dan nggak pernah tidak suka. Saya makin suka sama puisi gara-gara buku itu, gara-gara puisi-puisi Pak Sapardi di buku itu. Saya makin suka sama Pak Sapardi. Saya pengen menulis puisi seperti itu, mencoba-coba meniru-niru gitu. Eh, ya nggak paham, nggak ada juga tempat bertanya. Belum ada internet juga untuk menggoogling apa itu puisi bagus. Tapi saya nikmatin aja gitu, nikmatin terus kata-katanya nggak ada yang aneh, kata-kata biasa saja. Tapi kok bisa kata yang biasa itu kok bisa disusun dengan cara yang seperti kalimat biasa tapi mengandung pemahaman yang tidak langsung bisa dimengerti gitu. Ternyata Dukamu Abadi itu kan emang buku penting dalam sejarah sastra Indonesia gitu kan. Buku yang apa puisi-puisi yang bagus semuanya dan bahkan dalam kasanah sastra dunia puisi yang bagus gitu. Karena itu saya selalu menyarankan baca buku Pak Sapardi kalau mau belajar puisi, baca buku tiga buku puisi Pak Sapardi yang pertama, termasuk Dukamu Abadi, Mata Pisau dan Perahu Kertas itu gitu. Balik ke perahu, Dukamu Abadi itu kan, itu puisi yang bagus ya. Kemudian saya membaca esainya Gunawan Muhammad gitu di bukunya Gunawan Muhammad, kumpulan esai yang ternyata itu pernah dimuat di majalah Horizon, yang ternyata itu adalah makalah yang dibacakan ketika membahas puisi bahasa Bali. Saya jadi paham, oh karena itu ya puisinya bagus dan penting ya. Misalnya Gunawan bilang bahwa puisi seperti itu seperti menautkan kembali puisi Indonesia kepada lirik pada waktu yang tepat. Dia menyebutnya sebagai nyanyi sunyi kedua, sebagai yang merujuk kepada nyanyi sunyi pertamanya Amir Hamzah. Amir Hamzah dengan nyanyi sunyinya dulu tahun 30-an eh, melahirkan tradisi sajak liris dalam puisi Indonesia. Tapi kemudian 45 sajaknya berbeda. Kemudian tahun 66 muncul sajak-sajak yang realisme sosialis, misalnya sajak-sajak protes gitu, angkatan 66 itu kan gitu, sama aja dengan angkatan musuhnya tanda petik Lekra itu gitu, yang sajaknya adalah sajak protes, sajak-sajak sosial, sajak-sajak yang melupakan liris seakan-akan gitu. Nah, Sapardi
Abadi dengan Dukamu Abadi tahun 69, sajak-sajaknya ditulis tahun 68, 67 gitu. Tidak menulis seperti Angkatan 66 atau tidak seperti penyair-penyair kiri lekra itu gitu. Jadi dia menurut saya liris gitu yang saya dapat jawaban pertanyaan yang dulu saya tanya ketika pertama kali membaca sajak-sajak di buku itu tahun 89 itu gitu kan. Bayangkan bukunya tahun 69 terbitnya, aku bacanya tahun 89. 20 tahun kemudian toh. Ya, 20 tahun. Lama sekali. Baru ketemu buku itu, cetakan kesekian lah gitu, pasti bukan yang pertama. Bukan Pustaka Jaya gitu. Oh, itu loh sajak liris, jadi paham. Oh, kenapa dia bagus. Ternyata dia kayak seperti mengucapkan eh, perasaan hilang. 65 itu kan kejadiannya kan apa namanya sekian juta katanya, angka tidak resminya dibunuh gitu. Orang saling curiga, ada ketegangan sosial, ada apa namanya konflik antar golongan dan lain-lain. Dan itu diriuhkan oleh puisi-puisi protes, puisi-puisi itu satunya menyerang, puisi menjadi alat politik gitu. Sapardi muncul dengan mengucapkan kekitaan gitu. Dia seperti Amir Hamzah dulu kata Gunawan Muhammad. Karena umumnya orang menyetujui itu analisisnya Gunawan Muhammad pada sajak itu gitu kan. Jadi dia menyatakan kita pun berduka, kita pun tengadah ke langit. Jadi senyap, sunyi, liris, suasana hiruk pikuk itu dihindari sama Sapardi. Padahal Sapardi menulis sajak-sajak yang juga begitu selain sajak-sajak yang di buku Dukamu Abadi itu dan sebelumnya, dan dia tidak menerbitkan dan hanya sebagian kecil yang diterbitkan. Sapardi merasa harus menerbitkan sajak yang begini loh, dia pengen mengajak orang kembali menenangkan diri, jadi dia membalikkan arah puisi Indonesia dan pada saat yang tepat kata Gunawan Muhammad. Sekarang mungkin kalau tanpa pengetahuan itu, saya seperti anak SMA dulu membaca sajak itu, suka aja gitu, tapi kenapa ya kok bagus ya, kok aku suka ya. Mungkin jadi bertanya seperti itu gitu. Padahal lah ketika tahu itu gitu dan membaca teori-teori apa itu sajak liris, apa itu imaji, apa itu imagery, apa itu citraan, apa itu sajak liris itu apa, jadi paham dan semakin tahu bahwa oke, itu sajak yang bagus seperti itu, secara tema seperti itu, konteks sosialnya ada, relasinya dengan masyarakat tempat si penyair menulis dan menyerap bahan-bahan persajakannya, kemudian menginternalisasikannya jadi paham, ya makin suka, makin paham bahwa itu sajak yang bagus secara tema dan secara pengucapan. Begitu. Saya tidak menjawab apa itu sajak bagus, apa sajak buruk, tapi kalau mau tahu, siapapun yang bertanya itu, ya coba cari jawabannya sendiri. Dengan cara apa? Cari aja puisi, baca. Saya selalu menyarankan 3 buku puisi pertama Sapardi itu, atau sajak-sajak Khairil mungkin agak berbeda ya. Harus dibaca untuk keperluan lain. Tapi untuk memahami sajak, masuk ke dunia sajak, tentu banyak pintu masuk ke sana. Tapi buat saya masuk melalui pintu puisi-puisi Sapardi, terutama 3 bukunya itu, saya sangat menganjurkan, saya sangat menyarankan, karena akan menawarkan petualangan di dunia puisi yang sangat mengasihkan. Itu kali jawaban saya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.